Hai Priangan, kita balik lagi nih. Tentunya dengan sajian konten yang menarik dan informatif. Maka dari itu Baraya, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua tak ketinggalan beragam informasi menarik yang akan terus kami sajikan. Baraya, menjelang pemilu 2024, saat ini sudah muncul sederet nama potensial yang digadang-gadang bakal menjadi kandidat calon presiden. Sebut saja Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Tiga sosok tersebut sudah banyak diperbincangkan, bahkan tak jarang masuk ke dalam daftar teratas di radar survei nasional. Misalnya nih Baraya, beberapa waktu lalu, Lembaga Survei Indonesia atau LSI sudah merilis hasil surveinya terhadap ketiga bakal calon kandidat presiden tersebut. Di mana dalam hasil survei itu, Ganjar menjadi sosok yang mempunyai elektabilitas paling tinggi. Nah, kali ini kita akan membandingkan dua sosok teratas yang ada di radar survei LSI. Tahukah kalian, ternyata basis pendukung Ganjar Pranowo adalah para pendukung Joko Widodo. Hal itu bisa dilihat dari salah satu halaman survei ini. Coba kalian lihat, di mana saat tren kepuasan kinerja Jokowi meningkat, maka elektabilitas Ganjar pun tinggi. Tapi, elektabilitas Anies cenderung rendah atau menurun. Hasil berbeda justru terlihat ketika tren kepuasan kinerja Jokowi menurun Baraya, di mana elektabilitas Anies Baswedan justru lebih tinggi daripada sosok Ganjar. Sampai sini, jelas kan? Artinya, basis pendukung Ganjar adalah para pendukung Jokowi. Sedangkan basis pendukung Anies adalah orang-orang yang tak suka atau tak mendukung Jokowi. Maka dari itu, dalam survei tersebut, Ganjar dinilai sebagai sosok yang menyerap para pendukung Joko Widodo. Bahkan, trennya cenderung terus meningkat. Coba lihat grafik berikut ini Baraya. Sejak bulan Juni 2022 sampai Januari 2023 ini, para pendukung Jokowi yang mendukung Ganjar terus meningkat. Dari semula hanya 27,4% di bulan Juni 2022 menjadi 38,2% di bulan Januari 2023. Hal serupa terjadi pada sosok Anies Baswedan nih Baraya, di mana Anies terus menyerap orang-orang yang tak suka atau tidak mendukung sosok Joko Widodo. Sama seperti Ganjar, trennya dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dari semula hanya 29,7% pada bulan Juni 2022 lalu, kini menjadi 40,1% di bulan Januari 2023. Kendati begitu, masih ada para pendukung yang tak suka dengan Jokowi, tetapi masih memilih Ganjar Pranowo. Hal itu bisa dilihat dari grafik berikut ini, di mana Ganjar tetap memperoleh suara meskipun tak cukup besar, yakni 7,4% saja. Hal serupa terjadi pada sosok Anies Baswedan Baraya, di mana Anies masih memperoleh suara sebesar 10,6% dari para pendukung yang suka dengan Joko Widodo. Lantas, kalau berdasarkan partai, seperti apa ya? Ganjar dan Jokowi yang merupakan kader PDIP Baraya sudah jelas mempunyai korelasi yang searah dengan tren kinerja Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Di mana ketika tren kepuasan kinerja presiden baik, maka elektabilitas partai PDIP pun akan ikut meningkat. Sebaliknya, ketika tren kepuasan kinerja menurun, maka elektabilitas partai tersebut akan ikut menurun. Nah, kalau untuk Nasdem, yang notabene kendaraan politik Anies, bagaimana? Sama seperti saat Mimin membandingkan sosoknya Baraya. Ternyata, ketika tren kepuasan kinerja terhadap presiden menurun, elektabilitas partai Nasdem justru meningkat. Tetapi, saat tren kepuasan terhadap kinerja presiden naik, maka elektabilitas partai Nasdem akan menurun. Nah, begitulah jelasnya Baraya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like,
share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tak ketinggalan ragam informasi menarik yang akan terus kami sajikan. Sampai jumpa lagi.